Perekonomian dunia diprediksi akan dihantam resesi di tahun 2023. Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul Is a Global Recession Imminent memprediksi kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global di tahun 2023. Prediksi tersebut terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan oleh bank sentral di berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi. Ada beberapa faktor pemicu resesi ekonomi global yang dikhawatirkan akan terjadi di tahun 2023. Yang pertama ada pandemi COVID-19. Walaupun sudah mereda dan banyak negara yang telah membebaskan warganya untuk beraktivitas seperti biasa, namun pada saat meluasnya wabah COVID-19 pada awal tahun 2020, aktivitas ekonomi global menurun secara drastis. Setiap negara lebih fokus untuk menangani COVID-19 dan menerapkan pembatasan aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi secara global pun mengalami kontraksi. Pada saat yang sama, banyak negara melakukan proteksi atas hasil pangan untuk mengantisipasi wabah COVID-19 yang berkepanjangan dan berakibat pada meningkatnya harga pangan karena kurangnya suplai. Yang kedua ada perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak bulan Februari tahun lalu, telah menghilangkan PDB global hingga 2,8 triliun US dollar. Perang Rusia-Ukraina mengganggu rantai pasok global sehingga menimbulkan krisis terutama di sektor pangan dan energi, yang pada akhirnya mengakselerasi laju inflasi. Perang Rusia-Ukraina merupakan faktor utama penyebab terjadinya resesi ekonomi global yang diprediksi terjadi di tahun 2023. Yang ketiga, ada tingginya tingkat inflasi. Dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2022, International Monetary Fund atau IMF memproyeksikan laju inflasi global mencapai 8,8% pada tahun 2022 dan akan menurun pada tahun 2023 yaitu menjadi 6,5%. Inflasi Indonesia menurut Bank Indonesia diproyeksikan menurun dan kembali ke dalam sasaran 3,0 kurang lebih 1% di tahun 2023 dan 2,5 kurang lebih 1% di tahun 2024. Menyikapi hal ini, beberapa negara sudah mulai menarik insentif moneter dan fiskalnya sebagai upaya mengatasi risiko dari inflasi yang terus meningkat. Kemudian yang terakhir ada kenaikan suku bunga acuan. Bank sentral di seluruh dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga acuan sejak semester kedua tahun ini, seperti Bank of England dan The Federal Reserve atau The Fed. Tekanan inflasi di negara barat dan Amerika Serikat membuat bank sentral terus menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Demikian halnya kenaikan suku bunga acuan di negara-negara anggota G20 seperti Brasil, India, dan Indonesia. Selama tahun 2022 ini, Bank of England telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 200 basis point, sementara The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 300 basis point. Merespon hal tersebut, Bank Indonesia ikut menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point, menjadi 5,25% pada bulan November di tahun 2022. Kenaikan suku bunga acuan secara bersamaan yang dilakukan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat menyebabkan terjadinya resesi ekonomi global. Dari beberapa faktor pemicu yang telah dijelaskan sebelumnya, resesi ekonomi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan kerja, investasi, dan keuntungan perusahaan. Selain itu, karena meningkatnya harga-harga secara tajam sehingga dapat menyebabkan ekonomi menjadi stagnan atau dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi. Resesi ekonomi juga bisa terjadi karena turunnya harga-harga atau yang biasa disebut dengan deflasi. Situasi ini disebut bisa membuat ekonomi di tahun 2023 menjadi lebih gelap. Dampak lainnya dari terjadinya resesi yaitu perlambatan ekonomi akan membuat sektor real menahan kapasitas produksinya sehingga pemutusan hubungan kerja atau PHK akan sering terjadi. Bahkan beberapa perusahaan mungkin akan menutup dan tidak beroperasi. Kemudian kinerja instrumen investasi akan mengalami penurunan sehingga investor cenderung menempatkan dananya pada bentuk investasi yang lebih aman. Ekonomi yang semakin sulit pasti akan berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat, karena mereka akan lebih selektif dalam menggunakan uangnya dengan fokus pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu.
Kesiapan Indonesia sendiri dalam menghadapi resesi global yang diprediksi akan terjadi di tahun 2023 dapat dilihat di mana kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih kuat menghadapi gejolak ekonomi global yang mengarah pada resesi ekonomi. Potensi untuk bertahan mengalami risiko terjadinya resesi ekonomi cukup besar karena ditopang oleh PDB yang masih positif serta tingkat inflasi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya. Ancaman resesi global terhadap Indonesia akan ditandai dengan permintaan ekspor produk jadi di Indonesia seperti tekstil dan kerajinan akan menurun, terutama di Amerika Serikat, Eropa, serta di Tiongkok. Kemudian penurunan harga beberapa komoditas minyak mentah, minyak sawit mentah atau CPO, dan logam dasar. Kenaikan suku bunga di negara-negara maju yang menyebabkan aliran modal mengalir ke luar negeri. Pertumbuhan ekonomi yang melambat serta meningkatnya beban biaya usaha akibat depresiasi rupiah. Ancaman akan terjadinya resesi ekonomi global ini perlu disikapi oleh pemerintah dengan melakukan langkah antisipatif untuk terus mendorong kinerja perekonomian nasional. Walaupun kinerja perekonomian nasional saat ini cukup positif, namun jika resesi ekonomi global benar-benar terjadi di tahun 2023, maka Indonesia diyakini akan terkena dampaknya dan dapat menyeret Indonesia ke dalam jurang resesi ekonomi tersebut. Melihat kemungkinan tersebut, pemerintah memerlukan perumusan kebijakan yang tepat terkait dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Melihat segala keterbatasan yang dimiliki oleh kemampuan ekonomi nasional saat ini, maka pembiayaan infrastruktur memerlukan terobosan inovasi terbaru, investasi infrastruktur untuk memenuhi pendanaan infrastruktur supaya pengembangan infrastruktur dapat dilakukan percepatan.